Masih bersama Muslim TV, channel yang selalu memberikan informasi seputar religi. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah. Akademis ya, modern. Kalau Anda suatu hari ke Makassar, Anda ke Universitas, ke IAIN, UIN sekarang ya, saya apa namanya kalau di sana ya, Alauddin. Anda cari di perpustakaan ada penelitian seorang dokter, saya lupa namanya, tapi itu teman saya zaman dulu, tahun 70-an, 80-an. Dia meneliti bahwa yang Malidun Yaka itu hadis palsu. Jadi itu bukan hadis. Palsu atau tidak, mutawatir atau sahih atau dhaif dan seterusnya itu kan soal metodologi barangnya itu, teksnya itu. Sekarang andaikan Anda tidak tahu ini sahih apa tidak, Anda kan harus berdaulat juga secara pikiran Anda. Coba Anda pikirin, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah untuk duniamu seakan bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selama-lamanya. Ini kan kapitalisme maniak. Gitu. Ini ultra kapitalis, tidak hanya liberal ini, ultra kapitalis. Kapitalis pol, tidak mungkin. Islam Rasulullah menganjurkan seperti itu, tidak mungkin. Jadi kita berapa aja nggak cukup mas, wong hidup selamanya kok. Badi piroy nggak cukup, punya deposit berapapun nggak cukup, punya modal berapapun nggak cukup. Ya. Jadi tidak mungkin Islam seperti itu. Nomor dua, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Siapa? Di ayat mana Allah mengatakan besok kamu mati? Kamu baca, kamu browsing aja di Al-Quran, ya, search ya, mati gitu aja, mati atau hidup. Allah mengatakan, kenapa sih kamu tuh kok ngeyel sama saya? Kan dulunya kamu mati, kemudian saya hidupkan, kemudian saya matikan lagi, kemudian saya hidupkan lagi. 3 kali itu putarannya. Dan nanti Anda dibangkitkan dari kubur, ini beneran. Jadi engko saka kuburannya apik banget aku metu bejudul Pak Is sepo. Dan siapa bilang manusia itu hidup? Sekarang ini hidup terus di kuburan itu mati. Nah terus kalau Anda sudah mati di kuburan, terus malaikat mungkar nakir marani sapa? Lah kok wis mati? Lah ya ora mungkin. Terus malaikat mungkar nakir lak nganggur. Piye to kowe iki? Sampai Gus Dur itu nunggu mungkar nakir datang akhirnya dodok dia di bawah pohon kelapa di Tebu Ireng itu kan akhirnya karena kenapa kok Gus Dur enggak kok duduk di luar, karena mungkar nakir nggak datang sampai hari ini gitu. Terus suatu hari Mbah Hasim dolan pulang kampung gitu, loh Dur ngapa nih ini Dur? Ini dereng urusan kali malaikat mungkar nakir. Lho apa? Lho jari Kanjeng Nabi, kata Kanjeng Nabi, kalau penziarah kubur itu sudah berapa langkah? 40 langkah. 40 langkah dari makam kita baru malaikat 2 itu datang. Nah ini yang ziarah ndak habis-habis ya. Terus siang malam ada terus. Tuh kusur ngenteni wah gak urusan yang ini caranya. Akhirnya Gus Dur karo mbahne dodok di pinggir dalan Tebu Ireng itu. Terus yang ndelok-ndelok wis dinteni tur sing sabar seni. Terus ana truk liwat burine gambare Pak Harto ngene. Piye kabarmu? Penak zamanku to. Terus Gus Dur timbangane nganggur, Mbah matur si Pak Harto yuk. Akhirnya sepakat mereka berdua cari Pak Harto, terbang bersama dolei Pak Harto lagi wiritan kan Pak Harto kan nyun sewu lah di akhir hayatnya saya diangkat sebagai mursyidnya dan dia taat kepada saya sampai hari terakhirnya untuk saya kasih wirid, saya melarang ini, membolehkan itu dan seterusnya ya. Terus Pak Harto kaget, wiritannya loh
enten napa niki Pak Yai? Lho, Mas Dur, kok ampun temriki jenengan? Mboten niki lho, kula kali mbah niki wau ndodok-ndodok ten Tebu Ireng niku. Enten truk liwat enten gambar sampean Pak Arto. Lho apa ya jare Pak Arto kaget to Pak Arto kan ora seneng dolan to ya. Ora tau rene-rene ora tau. Tertib Pak Arto itu tertib. Lho napa nggih to Mas Dur? Lho nggih niku pokoke rakyat Indonesia niku kangen kali sampean. Mulane truk-truk niku ditulisi ngoten niku, piye kabar mulai penak zamanku to. Terus Pak Harto malu-malu kucing gitu. Terus nyun sewu Mas Dur, nek pendapat jenengan niku sing tulisan ten truk niku leres napa pripun? Mosok penak zaman kula. Terus Gus Dur, wong nggih. Penak zaman Pak Harto mbakane sakniki niki. Zaman Pak Harto niku Pak Harto memang setunggal jari Gus Dur. Sakniki sedaya Pak Harto. Ngono ceritanya. Kembali ke Mungkar Nakir tadi. Mas, ndak bisa Mas, Anda tuh ndak cari akhirat tuh ya bodoh. Lah kus bar kuwi njur nang ndi ku wong kuwi gelem ora gelem mlebu akhirat Kok kowe mbetakan kok kowe dari Semarang ke Jakarta kok milih Pekalongan po Jakarta? Terus kowe nang Jakarta Pekalongan ya entuk kok. Kan begitu. Kenapa dunia ini bagian dari yang disebut akhirat. Jadi itu kan kata itu tidak bisa menggambarkan realitas. Piye kok ngene? Apa wis? Iki lho. Ngene kok disebut ndas iki karepe piye? Kok ndas iki piye? Kok ndas? Piye kok iki disebut asbak iki piye? Alasannya apa kok disebut asbak? Jadi kowe aja tertipu karo kata asbak. Iki mung kesepakatan. Nek mbiyen iki diarani tampah ngono ya. Ya tampah. Itu soal kesepakatan. Jadi kata dunia akhirat itu komprominya Allah menggunakan bahasa manusia. Gitu loh. Itu bukan kok iki dunia iki akhirat, enggak. Semua itu satu kehidupan di mana bagian awal perjalananmu dunia, kemudian terusnya adalah akhirat. Semua di dalam satu kesatuan. Jadi tidak ada dikotomi dunia akhirat aslinya. Kalau ada Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan istilah, gitu ya. Idiom, itu idiom namanya. Idiom itu kayak Anda bukan sastrawan sih. Kadang-kadang orang sekarang itu misalnya gini, gadis itu wajahnya seperti rembulan. Nek sastra ngono iki. Wis saiki ndelok pelukis. Gambar cah wedok raine bulan. Ayo ora kowe. Lah ya ora to, Mas. Nek kowe berhenti pada materi rembulan, itu namanya wah kayak anu ya apa jenenge? Kayak Sri Kembang, sing kono kayak Sri Gunung misalnya gitu. Itu istilah, gitu ya. Jadi Anda jangan tertipu oleh kata, gitu ya. Jadi dunia akhirat itu sekali lagi di dalam Islam dunia menentukan akhirat, ya akhirat ditentukan oleh dunia. Dan Anda itu jangan rumangsamu pilihan. Kamu mau milih dunia apa akhirat? Milih piye? Rumangsamu terus baru kowe mati njur leren, pensiun. Bagaimana? Kamu mau ndak mau akan ke surga atau ke neraka? Nah, kamu ke surga atau neraka, kamu diberi kesempatan ujian 60, 70, 80 tahun ini gitu loh. Kamu gak bisa mengelak, mesti kudu terus kowe. Jadi bukan pilihan soal dunia atau akhirat. Mau ndak mau kamu. Ya kalau kamu mau pergi dari Semarang asal ndak mau Semarang, pindah ke Jogja. Aku ndak suka di Jawa, pindah Kalimantan. Aku ndak suka di Indonesia, pindah Malaysia. Aku ndak suka di dunia, pindah Mars. Aku tidak suka di alam semesta, cari alam yang lain, cari ruang, gitu ya. Tapi kalau akhirat itu satu-satunya tempat kita. Karep kos neng ndi kowe nek ora gelem melu nang akhirat. Gelem ora gelem, mbangane kowe sok-sok ning kono kapiran, bingung dhewe kae, waduh, wis dadi bingung kowe. Ya mending mulai sekarang kamu mengakhiratkan setiap perilakumu, apapun yang kamu miliki, dari jasadmu, rezekimu, uangmu, rumahmu, lingkunganmu, semua kamu
cari dimensi atau potensi akhiratnya dan produktivitas akhiratnya, gitu ya Dek ya. Oke, ini yang wabtaghi fima atakallah. Jadi itu saya secara akal pikiran mengatakan tidak mungkin Islam berpikiran seperti itu. Tapi wong Islam kia ada kecenderungan tidak percaya diri. Jadi misalnya mensana ingkor parisano, saya di pesantren dulu diajarin al-aqlus salim fil jismis salim. Terus karena bahasa Arab kita pikir itu prinsip Islam. Badan yang sehat terletak di dalam akal yang sehat terletak di dalam jiwa yang sehat, di dalam badan yang sehat. Benar apa salah itu, Mas? Kalau setahu saya nilai Islam yang saya kenal mensano incorpore sana, bukan mensana incorpore sana. Al jismus salim fil aqlis salim. Badan yang sehat itu produk dari jiwa yang sehat. Tapi nek badan mutok sing sehat, produknya gurung karuan jiwa yang sehat. Semua koruptor itu paling pol sakitnya nabrak tiang listrik. Dia sehat walafiat, kan gitu. Gitu ya Mas ya. Jadi kita sering pakai cara berpikir sekuler. Itu tadi kan sekularisme itu, memisahkan dunia akhirat itu sekularisme yang diterjemahkan memisahkan agama dan negara, memisahkan agama dan budaya gitu-gitu. Jadi semua pejuang Islam sekarang itu punya kecenderungan sekuler yang luar biasa. Dan itu karena tidak pakai akal gitu. Ya wis rapopo, itu rapopo. Saya yakin sekarang ini kan saya mengistilahkan ada 3C nih kecenderungan zaman ini. C kuwi siji, ciut. Ya cara berpikirnya, ya mentalnya, ya hatine, uripe ciut. Nomor loro cekak. Cekak itu pendek, cendak. Ora dawa, ora memanjang, ora mencakrawala. Nomor telu cedak, dangkal. Dan saya tidak akan sedih karena itu, karena saya yakin kepada sunnatullah, ikan yang hidup di air dangkal pasti tidak kerasan. Dia akan cari sungai yang airnya dalam. Ya, binatang yang hidup di kandang yang sangat sempit, dia tidak akan kerasan, dia akan memberontak, dia akan keluar dari kandang itu dan mencari alam yang luas, betul tidak? Siji meneh cekak. Masuk kamu ngene-ngene tok. Pengajian biyen meningkatkan iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Masuk saya iki adzan ora berdaulat. Ya baca tilawah Quran, Mas. Shadaqallahul azim. Terus dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang. Menurut dipikir kalau baca tilawah mesti gitu loh. Dia tidak berdaulat. Adzan kan jane sing ngarani adzan kudu nganggo lagu iki sapa? Sing ngongkon iki sapa adzan kudu nganggo lagu? Nek can nganggo lagu mbok kowe nggawe lagu dhewe ben kowe sing adzan. Sing saiki sing lagu apa sing terakhir? Allah Akbar Allah. Ngene lho. Ya. Semua masjid. Kowe iki adzan ora iso dhewe, niru. Mbok gawe dhewe, kalau di Jombang bikin sendiri. Sekeluarnya wong itu hatinya kok. Adzan itu kan cuma untuk ngandani mpun maghrib lah ngono to jane. Aku tambah Kang Muzamil, kalau ndak ada adzan dosa ndak? Ndak dosa. Dadi kowe sesuk mulai nang masjidmu ning kampung ya. Maghrib. Monggo. Entuk ora? Boleh ndak? Boleh, kenapa tidak? Kenapa orang itu tidak ngerti bedanya wajib, sunat, halal, mubarah, ngerti gitu loh. Kuwi ora apa-apa, ngono tok ya ora apa-apa. Tur nek kowe adzan iso Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono ya entuk. Entuk sing aran iku kudu nganggo lagu iki kiai sapa. Gitu loh. Ngono iki ora ngerti patrape gitu loh. Dadi mbok yang berdaulat gitu loh. Pak Muzamil ini pernah adzan jam 11 malam. Kampungnya ribut. Padahal santri-santrinya dia itu habis acara sampai jam 11, sehingga sholatnya habis jam 11. Sebelum sholat Pak Muzamil adzan supaya santri tahu bahwa sekarang kita akan sholat bersama di
masjid. Ento ora jam 11 bengi sholat isya. Ento ora ngandani sholat isya jam 11 bengi adzan. Aneh kan ngertine menungso pekok sak Indonesia iki. Adzan kuwi deng ngono to. Dur 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 dur. Allahu akbar Allahu akbar ngono ki to. Lah kuwi 5 menit meneh ya entuk kaya. Ora adzan ya entuk. Ngopo to kowe iki? Barang sing ora penting kowe mengikat-ikat diri, barang sing prinsip kowe melepaskan diri dan memberontak. Piye to uripmu kok kualik kaya ngene iki? Ya Mas. Ora adzan ya entuk kok. Dulur-dulur pun maghrib lho, entuk. Ayo kae sing mancing kae gek wis. Entuk ora? Entuk ora ngono Mas? Boleh. Belum lagi saiki masjid saya oke. Di satu RW ada 2 masjid. Kadang RT sebelahnya lagi ada masjid. Adzan bareng ning ora iso seragam to Mas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, bol. Ngopo to kok ora digilir? Dina Senin adzane masjid A, Selasa B, entar. Wong ya padha krungune. Tur wong saiki iki ora bodho, duwe jam kabeh. Tur mripate ngerti nek iki wis surup, oh wis mayahe maghrib, ora ana jam yo ngerti, ora ana adzan yo ngerti nek wis maghrib. Kan gitu. Ngopo to wong Indonesia iki? Kok ora maju-maju teke iki lho. Iya Mas ya, oke. Oke, sekarang saya pindah ke yang ditanyakan tadi mursyid. Saya tanya sama Anda, biasanya orang yang mengikuti thariqat itu menentukan siapa mursyidnya ataukah mursyidnya memperkenalkan diri sebagai mursyid? Dia sudah tahu kriteria mursyid itu apa? Dia sudah cek dia betul-betul layak disebut mursyid. Iya, benar ini ya. Kalau benar alhamdulillah ya. Jadi bukan mursyid datang terus ayo gini thariqat, tapi wonge kae lho mursyid ngono. Nah mursyidnya gelem ora dimursyidke? Gelem. Kok kendel to dadi mursyid? Ngene aku takon. Ini pertanyaan kedua. Nanti kalau Anda ikut thariqat, misalnya ini kita 10 orang thariqat mursyid Pak Muzamil. Misalnya ya. Pak Muzamil, nanti saya di akhirat ditolong loh. Kan sampean sudah mursyid saya. Bisa nggak Pak Muzamil menolong saya? Oke, udah nggak apa-apa itu saya seneng aja kalau orang ngerti itu mursyidnya, wes dit ya. Ning aku ya ora arep ngenyek ora piye. Wong kowe iki milih lurah wae ya salah. Kowe iki milih bupati salah, milih gubernur apa meneh, milih presiden apa meneh. Lah kok milih mursyid sing ora ketok, ya toh? Nek presiden kan profesionalitas kelihatan, kecakapannya kelihatan, diplomasinya kelihatan masih lumayan. Nek mursyid kan gue kudu riset tenan atine, akhlaknya dan seterusnya gitu. Tapi sudah tidak apa-apa. Kalau melihat kebiasaan di Indonesia kan kini salah pemimpin terus. Milih ulama salah, milih kiai salah, milih ustadz salah, sapi turuti. Tapi ora apa-apa terus ke ora masalah, aku ora masalah. Pertanyaan saya yang kedua. Mursyid itu bisa nolong muridnya enggak di akhirat? Bisa. Loh, bagaimana caranya? Atas hak apa dia bisa menolong? Setahu saya, in qata amaluhu illa min salasin. Kita hanya bisa ditolong oleh 3. Sedekatin jariyah, sedekahmu dhewe sing iso nulungke, jariyahmu dhewe sing iso nulung. Nomor 2, ilmun yuntafa'u bihi, ilmumu yang bermanfaat yang akan menolongmu. Nomor 3, anakmu yang soleh yang mendoakanmu. Kemungkinan keempat adalah syafaat Rasulullah, bahkan itu kemungkinan pertama. Kalau Rasulullah pasti bisa menolong kita karena dia punya hak prerogatif yang namanya syafaat untuk menawar nasib kita di akhirat. Kudune mlebu neraka iso dadi mlebu swarga, kudune bojone sapa iso dadi sapa misalnya ngono ya. Itu Rasulullah. Tapi selain Rasulullah ada nggak yang bisa menjamin nasib manusia yang lain? Tidak ada. Saya tidak berani jadi mursyid karena saya tidak bisa menjamin nasibmu di depan Allah, Mas.
Jadi saya kagum kepada orang yang berani menjadi mursyid. Saya sangat kagum. Saya tidak berani karena saya tidak bisa menolong Anda. Saya menolong diriku sendiri pun belum tentu, apalagi menolong murid-murid saya, apalagi muridku wakeh, gendo-gendo bisa. Nah, mau aku. Itulah Mas ya. Jadi saya tidak keberatan. Pasti bagus kita menempuh proses lelaku batinia dengan pembimbing yang baik, dengan mursyid yang baik. Masalahnya adalah apa kalian punya kriteria untuk menentukan ini mursyid apa bukan, ini mursyid yang benar apa bukan, bagaimana caranya? Caranya gue ngerti piye gitu ya. Nomor loro, nek ono wong ngaku mursyid, nek aku cenderung ora percaya gitu loh. Karena dalam Islam itu sifatnya adalah orang ono imam nang masjid, kene do makmum kene, tak imami, lah ora ono Mas. Imam itu didaulat oleh makmum, dipercaya untuk menjadi imam. Tapi kalau ada seseorang menawarkan diri jadi imam di Afghanistan, berarti dia bukan imam sholat. Di Afghanistan maupun di BP Muhammadiyah. Itu ya Mas ya. Jadi kalau saya tidak berani Mas, makanya saya tuh sampai hari ini saya nggak berani ngimami loh Mas, kecuali pas kepaksa. Di Tulungagung saya terpaksa, tapi saya nggak bisa meneruskan rakaat kedua. Karena saya begitu rakaat kedua saya mulai baca surat, saya sudah tidak kuat lagi, saya sudah nangis. Tadi saya Pak saja 2 kali saya ngaji nangis, baca ya ayatun lalu menangis, pidato nangis, tapi turuti aku rakuat Mas, jadi imam Mas. Dan aku kewo karo Kanjeng Nabi Mas. Saya tahu diri lah gitulah. Saya tidak akan pernah mengakui bahwa saya baik. Maka saya juga tidak menuntut orang mengakui saya orang baik. Saya aja tidak ngakuin. Saya ini pengikut sebelum Rasulullah, pengikut Nabi Adam dan Nabi Yunus. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi saya tidak berani Mas. Kalau dipaksa didaulat wajib. Tapi kalau saya menawarkan diri tidak. Karena kalau saya yang menawarkan diri jadi mursyid, jadi camat, jadi presiden, jadi apapun, Tuhan tidak berurusan dengan saya. Saya yang harus mengurusi sendiri semua akibatnya. Jadi saya tidak berani Mas. Apalagi menjadi ojo kok mursyid. Kue anak buah kue aku ora wani ya Mas. Jadi tolong teman-teman, Anda bukan umat saya, Anda bukan santriku ya dudu. Kue memang putuku toh. Kue mengundang mbah toh. Lah ya, dah. Dan itu kan kemesraan kemanusiaan aja. Tapi tidak kehebatan nilai. Di Ma'iyah kan tidak, yang di depan ini hebat terus Anda tidak hebat, sini alim Anda ulum, sini uluk salam kamu elek salam. Tidak ada. Di sini kita sama-sama belajar. Dan tolong diingat, yang mutlak Allah sama Rasulullah, tapi selain itu sama, tidak ada yang mutlak. Terserah dia ulama, terserah dia pedagang, terserah dia ketua majelis ulama, terserah dia ayatullah, terserah dia mullah hujatul Islam, syekh, maulana, apapun saja selain Allah sama Rasulullah tidak mutlak. Maka kalau saya menghindarkan diri dari semua itu, dan saya tidak berani menghalangi hubunganmu dengan Allah. Kamu berhadapan dengan Allah ya dengan akalmu, hatimu. Saya tidak berani berada di antara Anda dengan Allah. Ngerti lah? Ini maksudnya. Ngerti lah maksudnya? Allahu Akbar ki Gusti Allah ngene. Terus saiki kan ning tengah iki ana macam-macam. Ana mursyid, ana kiai, ana MUI, ana negara, ana macam-macam di antara kita dengan Allah. Nah, ngerti enggak maksudnya? Enggak ngerti ini. Tadi kan Anda mengatakan untuk membimbing, mengantarkan tadi ya, mengantarkan nilai-nilai Allah. Kok gak kamu sendiri yang mencari? Terus kamu cari sekarang kan tinggal browsing banyak sekali dari mursyid-mursyid dimanapun, gitu loh Mas. Jangan sholat tidak langsung dengan Allah. Jangan ada siapapun di depan. Kalau Rasulullah berada bersama Allah. Tapi kalau di antara Allah dan saya ada siapa-siapa aku mau. Saya pernah jadi pengurus IJMI zaman dulu Mas tahun 89. Saya rapat di pesawat dengan Pak Habibie. Pak Habibie ketuanya, saya kepala bidang kebudayaan. Kemudian dirumuskan di pesawat itu bahwa ada kewajiban bagi pengurus IJMI untuk sholat 5 waktu. Aku mau. Nah. Loh,
kok menolak sholat 5 waktu? Saya tidak menolak sholat 5 waktu, tapi saya tidak mau sholat 5 waktu ingat wajahmu. Aku ingin sholat 5 waktu hanya Allah yang ada di depanku, tidak ada Ijmi, tidak ada Habibi, tidak ada siapapun. Dan sekarang ini kalau aku sholat, kalau orang Indonesia sholat di depan Allah, di tengah antara Allah dengan dia, itu ada macam-macam maklar yang menakut-nakuti jamaah. Apa? Kamu nggak ngerti Quran loh, gue belajar sama aku, gitu kan? Kamu udah ngerti sanad, matan, asbabun nuzul, udah ngerti tak gue? Dah, kamu udah bisa bahasa Arab, kamu dari mana ilmumu? Kamu udah ngerti kitab kuning, dah kamu ikut saya, kan gitu. Terus kamu kemana bilang, kata ustadz saya, kata kiai saya, kok nggak kata Allah, kata Rasulullah, kok kata kiai saya? Termasuk sarjana-sarjana ini. Dia jadi sarjana dilantik oleh sarjana sebelumnya, betul enggak? Sarjana yang melantik Pak Ilyas dilantik oleh sarjana sebelumnya terus sampai zaman Yunani. Sarjana yang pertama siapa yang melantik? Sah apa tidak? Sah apa tidak sarjana yang pertama itu? Tidak sah. Berarti sarjana berikutnya yang dilantik tidak ada yang sah. Loh, kalau sarjana yang pertama yang dilantik tidak oleh sarjana itu dianggap sah, mari kita bikin kamu juga sarjana. Betul enggak? Sopo ae iso dadi sarjana. Kan begitu. Jadi kowe aja kapusan. Dunia iki menghapus-hapusan ngono kuwi. Ngono lho, aja rumangsamu nek sarjana mesti bener. Nek ahli sejarah ini mengatakan jari sopo. Wis pokoke bener wong Madura. Belum tentu, tidak tentu. Zaman Pak Harto pian siapa Pak Presiden Indonesia? Oh, tidak tentu, Pak. Kok tidak tentu? Lihat kadang-kadang yang tampil di TV ganti-ganti, Pak. Kadang Harmoko, kadang Ali Murtopo, kadang Sunan Darpriyo Sudarmo. Lu kalau Pak Harto lain, Pak, raja dia, Pak. Orang Madura ngono kuwi. Gitu. Orang Madura itu sangat kritis dan sangat hati-hati. Gitu loh. Makanya pemberani sama Allah karena dia benar-benar dekat sama Allah. Gitu. Oh, yang lah Madura ini. Saya kalau cerita banyak sekali. Gitu. Jadi Mas gitu Mas ya. Terus soal mursyid pokoknya gini, enggak apa-apa Anda cari mursyid. Siapapun enggak apa-apa. Saya seneng, dan itu memang penting gitu ya. Masalahnya cuman kok ngerti kalau kamu udah mursyid. Lah ya kok ora iso to kowe? Lah wis rasane golek. Sing takon kaya ngono kuwi sak Indonesia, sak dunya. Tidak mungkin semut menilai gajah. Tidak mungkin semut menilai luasnya laut. Kamu tidak cukup untuk menilai sesuatu yang lebih besar dari kamu. Makanya sudah sekarang belajar Quran, belajar hadis, dan menjamin dengan nurani dan akal sehatmu untuk berlaku akhirati, untuk berlaku kondusif terhadap ridho Allah di akhirat nanti. Ngono Mas. Nah, tapi jangan segan-segan tanya ke kiai. Nek meng takon ora apa-apa to Mas, ora perlu dhewe kelakuan apik to. Kan mengko ndelok pendapate. Tapi kalau mursyid itu kan sedikit di bawah Nabi to. Harus maksum, harus mahfud, harus apa lagi itu? Terjaga. Dan itu kan sangat sukar Mas. Orang saiki ki Mas, angel Mas ngakoni wong apik. Mulane kowe nek gampang ngakoni wong apik iku mengagumkan. Saiki wong kowe tak tahu ora tau ngarani aku wong apik to. Kowe paling ngarani aku wong pinter. Ning apikku ora tau kok akoni. Betul enggak? Semua pejabat, semua menteri, presiden semua enggak ada yang bilang saya orang baik. Paling pol kayak wong ngerti, wong pinter, tapi orang sing ngarani aku wong apik. Dan saya bersyukur saya tidak diarani baik. Karena orang baik yang masih hidup itu ancaman bagi orang banyak yang kebanyakan tidak baik. Maka tidak pernah diakui kebaikan orang karena itu merupakan ancaman. Kowe nek nang kantor dadi wong apik dhewe kira-kira kowe disenengi bosmu apa? Dianggap ganggu iki bocah iki wel iki wah so alim ngono ta? Gitu. Karena orang baik merupakan ancaman sekarang di kantor-kantor, di mana-mana di birokrasi. Kalau sudah mati baru semua mengakui kebaikannya. Tidak apa-apa nek wis mati diakoni apik wong wis ora dadi ancaman wis mati arep ngopo. Gitu loh sekarang yang terjadi. Masih bersama
Muslim TV, channel yang selalu memberikan informasi seputar religi. Dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Alhamdulillah.